6 lagu K-pop dinamai menurut nama artis itu sendiri. Apalah arti sebuah nama, kata Shakespeare. Tapi, di dunia nyata, nama sama pentingnya dengan identitas seseorang. Memberi nama lagu yang telah dikerjakan selama berbulan-bulan dan terkadang lebih lama juga sulit. Terutama ketika nama lagu adalah hal yang pertama ditemui pendengar. Itu harus mengekspresikan esensi lagu dan subjeknya, dan yang lebih penting harus menarik perhatian. Tapi terkadang tidak ada yang bisa menggambarkan lagumu sebaik namamu sendiri. Berikut adalah 6 lagu K-pop yang dinamai menurut nama artis itu sendiri. Yang pertama, Lalisa. Salah satu debut solo paling sukses sepanjang masa debut solo Lisa Blackpink, meneriakkan kepercayaan diri, kekuatan, dan energi. Tidak ada cara yang lebih baik baginya untuk mengantarkan karir solo selain menggunakan nama aslinya, mengklaim identitasnya dalam semua esensinya. Baru-baru ini terungkap melalui berita bahwa Lisa telah memecahkan rekor untuk grupnya sendiri untuk penjualan album minggu pertama dengan album solo pertamanya Lalisa. Menurut Hanteo Chart, dia juga telah memecahkan semua rekor sebelumnya untuk penjualan minggu pertama artis wanita Korea. Diumumkan pada 17 September 2021 bahwa selama minggu pertama penjualan tanggal 10 hingga 16 September 2021, ia telah menjual total 736.221 album. Rekor sebelumnya untuk album terbanyak yang terjual oleh artis K-pop wanita di minggu pertama dipegang oleh album full-length pertama Blackpink The Album dengan 690.000. Angka-angka ini tidak termasuk penjualan dari sebagian Amerika dan Eropa karena beberapa aturan administratif yang berkaitan dengan waktu. Aturan ini berlaku untuk semua artis. The Album Blackpink juga telah menjual lebih dari 1 juta kopi secara total di luar minggu pertama penjualan, memungkinkan mereka untuk menjadi girl group K-pop pertama yang menjadi salah satu penjual paling sukses. Fans juga mengantisipasi hasil Lisa untuk Lalisa di hari-hari berikutnya. Yang kedua, Maria. Maria adalah nama baptis dari anggota Mamamoo Hwasa, dan lagu tersebut menandakan penerimaan diri dan menemukan kekuatan dalam identitas seseorang. Ini juga mengeksplorasi perjuangan batin seseorang antara wajah yang dikenakan untuk dunia atau persona dan diri sejati. Oleh karena itu, Maria lebih dari sekedar nama lagu, ini adalah reklamasi diri. Pada 2020, Hwasa Mamamoo telah menjadi tren di Cina dengan lagu hit Maria. Mini album pertama Mamamoo Hwasa Maria dan judul lagunya Maria telah menarik hati sejak dirilis 29 Juni tahun lalu, dan Hwasa dan judul lagunya telah menerima tanggapan yang sangat antusias di Tiongkok. Pada 17 Juli, Weibo resmi CCTV milik pemerintah Cina telah memilih Maria untuk musik latar saat melaporkan konferensi pers yang memperkenalkan juru bicara baru Kementerian Luar Negeri Cina. Karena sangat jarang lagu penyanyi Korea digunakan sebagai musik latar saat melaporkan konferensi pers resmi Tiongkok, Hwasa dan lagunya mengalami ledakan minat. Kurang dari sehari setelah video konferensi pers dibagikan, video tersebut melampaui 3,6 juta penayangan dan menjadi topik hangat selama 2 hari berturut-turut. Selain itu, Hwasa mengambil alih pencarian populer Weibo karena Hwasa dan Maria menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di platform saat itu. Sementara Hwasa dan lagunya Maria terus memicu minat di Tiongkok, ia juga terus merebut hati di seluruh dunia. Maria saat itu mempertahankan posisi teratas di tangga lagu utama di Korea dan tetap berada di tangga penjualan lagu digital dunia Billboard Amerika Serikat. 3. Agusty. Untuk penggemar baru, Suga menggunakan nama Agusty untuk musik solonya. Itu singkatan dari Daegu Taun Suga atau D-Suga yang dibalik. Mixtape debutnya berjudul Agusty. Ini juga menampilkan lagu berjudul Agusty. Secara alami, lagu tersebut mewakili pengenalan pertama Agusty ke dunia dan sisanya adalah sejarah. Suga bahkan membuktikan dia raja dan bos saat Agusty melampaui 1 miliar streaming. Agusty pernah berkata dalam lagunya Decuita, "I'm a king, I'm a boss." Jika ada yang mempertanyakannya, dia telah membuktikannya. Diskografi Agusty telah melampaui 1 miliar streaming. Hanya dengan 2 mixtape, ia mampu mencapai pencapaian luar biasa ini melalui 3 platform streaming musik utama, Spotify, YouTube, dan SoundCloud. Tonggak sejarah ini juga tepat waktu bersamaan dengan merayakan 5 tahun bersama Agusty, karena itu adalah hari jadi mixtape pertamanya. Ini adalah prestasi yang sangat layak untuk Suga yang selalu bekerja keras. Selain menjadi anggota grup musik terbesar di dunia, membuat sejarah di tangga lagu bersama mereka, tetapi dia juga seorang produser dan penulis lagu jenius sebagai individu.
ARMY mengucapkan selamat kepada Suga dan merayakan pencapaian ini dengan menjadi trending Agus di 1 billion streams di Twitter. Suga mencapai 1 miliar streaming di Spotify April lalu dan sekarang Agusti mencapai 1 miliar streaming di 3 platform streaming utama. Min Younggi mendominasi dunia, tulis ARMY. Yang keempat, Omega X. Omega X tidak diragukan lagi adalah supergroup yang dibutuhkan dan pantas mendapatkannya. Dan sejak debut mereka telah memantapkan diri mereka sebagai seniman yang harus diwaspadai. Lagu Omega X dengan sempurna menangkap gaya musik dan keserbagunaan mereka, membenarkan namanya. Grup idola rookie Omega X telah resmi merilis album debut mereka pada 30 Juni. Album ini menangkap kemungkinan tak terbatas mereka dan awal dari alur cerita mereka. Omega X yang sejak awal telah menarik perhatian karena isinya yang tidak biasa dan tidak konvensional, telah menciptakan album ini dengan sinergi tak terbatas sejak pembentukannya. Mereka juga mengadakan showcase debut pada 30 Juni untuk bertemu secara resmi dengan penggemar mereka. Yang kelima, Pentagon. Pentagon oleh Pentagon dengan mudah menjadi salah satu lagu terbaik grup sepanjang masa. Dirilis dalam album pertama mereka, meski bukan lagu utama, tapi meninggalkan dampak yang signifikan terutama saat dibawakan secara live. Pentagon adalah album mini pertama dari grup vokal pria berasal Korea Selatan Pentagon. Album ini dirilis pada 10 Oktober 2016 oleh Cube Entertainment. Album ini terdiri dari 7 lagu termasuk single utama Gorilla. Itu tidak hanya memiliki nilai nostalgia, tapi telah mendapatkan status ikonik. Album Pentagon pertama mencapai nomor 5 di Gaon Weekly Chart. Album ini terjual 7.950 eksemplar selama bulan pertama pemutaran perdana dan akhirnya menjadi album K-pop terlaris ke-19 di bulan Oktober. Yang keenam, Girls' Generation. Girls' Generation oleh Girls' Generation punya sedikit sejarah di baliknya. Grup ini mendapatkan namanya dari lagu Lee Sung Chul, Girls' Generation, yang ditulis, diproduksi, dan dibawakan oleh artis itu sendiri pada tahun 1989. Lagu ini kemudian dihidupkan kembali untuk single utama Girls' Generation untuk album debut self-title mereka. Jadi, dalam arti tertentu, itu memberi penghormatan kepada lagu dan merayakan hal yang sama sambil juga mengumumkan inisiasi mereka ke dunia musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.